Segerombolan kendaraan tentara Israel melaju di jalanan Ramallah seusai menggerebek kamp pengungsi Al-Amari pada Sabtu 15 Juni 2024 waktu setempat. Kementerian Kesehatan Palestina dan Bulan Sabit Merah mengatakan bahwa serangan tersebut menyebabkan 7 orang terluka, termasuk seorang anak berusia 12 tahun dalam kondisi kritis setelah mengalami luka tembak di bagian perut. Kendaraan tentara Israel ini terlihat berangkat setelah menggerebek kamp pengungsi Al-Amari di Ramallah. Sementara itu, dalih tentara Israel melakukan penggerebekan lantaran sedang mencari tersangka dalam insiden tabrakan mobil di daerah Rantis, di mana yang telah melukai tentara Israel beberapa waktu lalu. Sebelumnya diketahui, sayap bersenjata militan Hamas, yakni Brigade Al-Qassam mengatakan banyak tentara IDF yang terluka dan tewas terkena jebakan mereka. Salah satunya Brigade Al-Qassam yang memasang sebuah perangkat di rumah lingkungan Zaitun, timur kota Gaza, di mana jebakan tersebut diklaim Al-Qassam tepat sasaran. Pasalnya, tentara Israel masuk ke dalam rumah tersebut dan terkena ledakan. Tewasnya IDF diketahui Brigade Al-Qassam ketika helikopter Black Hawk milik Israel mendarat di lokasi tersebut, di mana helikopter milik Israel itu mengangkut para korban yang terkena ledakan. Pada hari yang sama, Brigade Al-Qassam juga meledakkan sebuah terowongan di wilayah Zaitun Timur. Ledakan tersebut mengakibatkan tentara Israel tewas dan terluka. Tidak hanya itu, Brigade Al-Qassam pada hari yang sama juga menargetkan pasukan Israel yang berada di lingkungan Tal al-Sultan, Rafah Barat. Mereka juga menembakkan granat berpeluncur roket ke arah tank Israel di lokasi tersebut. أول مطلق جميل اسمع Sebuah rekaman beredar menunjukkan tentara Israel sedang melakukan operasi militer di daerah Rafah di jalur Gaza pada Sabtu 15 Juni 2024 waktu setempat. Operasi militer itu dilakukan oleh tim tempur Brigade Nahal Israel. Tampak dalam video mereka terlibat baku tembak dengan pejuang Palestina di Rafah. Peluru demi peluru mereka tembakkan tanpa henti di balik sisa-sisa tembok bangunan. Di sisi lain, sayap bersenjata Hamas pada hari Jumat 14 Juni 2024 lalu mengumumkan 2 sandera Israel tewas akibat serangan udara IDF di Rafah beberapa hari yang lalu. Meski begitu, Al-Qassam tidak menyebutkan identitas para sandera yang tewas. Mereka juga tidak memberikan gambar apapun atau memberikan informasi tambahan tentang korban. Dalam video yang dirilis di Telegram, Al-Qassam mengatakan Netanyahu berbohong kepada para sandera terhadap janjinya. Netanyahu mengklaim akan membebaskan mereka, namun hal tersebut hanya sebuah janji belaka. Menurut Al-Qassam, Netanyahu tidak peduli dengan sandera dan hanya menunggu kematian mereka. Sebelumnya diketahui, Israel mengumumkan pasukannya menyelamatkan 4 sandera di kamp Nuseirat pada hari Sabtu, 8 Juni 2024 lalu. Keempat sandera tersebut diantaranya Noah Aregamani, 26 tahun, Almog Merjan, 22 tahun, Andrei Kozlov, 27 tahun, dan Shlomizev, 4 tahun. Namun operasi Israel di Nuseirat ini telah mengakibatkan terbunuhnya 274 orang, termasuk 64 anak-anak dan 57 wanita, serta melukai hampir 700 orang lainnya. Dalam operasi tersebut, Israel diketahui melakukan penyamaran. Mereka menggunakan truk bantuan dan mobil sipil
untuk menyelamatkan para sandera. Tidak hanya itu, dalam operasi tersebut ternyata tim intelijen Amerika Serikat ikut membantu Israel. AS memberikan informasi intelijen mengenai tawanan Israel yang diambil dari Gaza pada hari Sabtu 15 Juni 2024 waktu setempat. Asap mengepul setelah roket yang ditembakkan dari Lebanon Selatan mendarat di dekat Kfar Sot Kibbutz di Galilea Atas di Israel Utara pada Jumat 14 Juni 2024 waktu setempat lalu. Pertempuran Israel dengan kelompok Muslim Syiah dari Lebanon yakni Hizbullah semakin sengit. Bahkan pertukaran serangan di perbatasan utara negeri Yahudi itu kian intensif. Saling serang antara Hizbullah dan militer Israel telah menimbulkan banyak korban di kedua belah pihak. Di sisi lain, Hizbullah, mereka telah kehilangan lebih dari 300 pejuang dan penembakan Israel mengakibatkan puluhan ribu penduduk Lebanon di desa-desa selatan negara itu mengungsi. Israel juga tidak bernasib lebih baik, bahkan dikabarkan 60 ribu pemukim di wilayah utara terpaksa meninggalkan rumah mereka. Meskipun konflik di wilayah utara saat ini masih berada dalam batas-batas eskalasi terkendali, prospek perang besar-besaran antara Hizbullah dan Israel mungkin akan terus meningkat. Anggota sayap kanan pemerintah Israel yang berperan penting dalam menjaga keutuhan koalisi pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menjadi lebih vokal dalam mendukung eskalasi konflik di Lebanon. Menteri Keuangan Bezalel Smotrich menyerukan untuk melancarkan serangan terhadap Beirut dan menggambarkannya sebagai ibu kota terorisme. Mengingat sikap ini tidak dapat sepenuhnya diabaikan bahwa Netanyahu mungkin memilih untuk melakukan tindakan eskalasi terhadap Lebanon. Bahkan, Perdana Menteri Israel baru-baru ini menunjukkan bahwa eskalasi yang lebih luas di wilayah utara mungkin sedang direncanakan olehnya. חבר'ה עיתונאים, דקה, צלמו, שחררו בבקשה, צריך לפנות עציר. לא, תדבר. חבר'ה עיתונאים, דקה, צלמו, שחררו בבקשה, צריך לפנות עציר. לא, תדבר. Demikianlah viral kali ini. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.